أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Karena semua manusia tiada yang luput dari kesalahan. Semua manusia, laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, mereka pasti pernah berbuat kesalahan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 14 April 2013, kita bersyukur kepada Allah dengan sebesar-besar rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di rumah Allah, di tempat yang paling dicintainya, tempat yang paling berkah, dalam rangka melakukan salah satu ibadah yang sangat agung, ibadah thalabul ilmi asy-syar'i, mempelajari dan memahami perkara-perkara dinul Islam yang bersumber dari kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini adalah kebaikan di atas kebaikan, kebaikan tempat dan kebaikan majlis, kebaikan ibadah yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu tanda dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita semua, kebaikan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ketika ia berkhutbah di hadapan kaum muslimin, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan menjadikannya paham dan mengerti tentang agamanya. Di dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara mauquf, yakni riwayatnya berhenti pada sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza ahabba Allah, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-iman wa la yu'ti ad-din illa man yuhib fa idza ahabba Allahu 'abdan
a'tahul iman. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membagi-bagikan harta dunia kepada siapa saja yang dia cintai dan siapa saja yang dia benci. Yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang maksiat, semua diberi harta dunia oleh Allah. Karena memang harta dunia nilainya di hadapan Allah tidak lebih berharga dan tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Tidak lebih berharga dan tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Makanya Allah bagi-bagikan harta dunia kepada siapa saja yang ia cintai maupun yang tidak ia cintai, yang saleh maupun yang taleh, yang buruk. Karena dunia tidak ada nilainya, tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya dunia, harta dunia dan kemegahannya nilainya sama dan seimbang dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan setetes air pun kepada orang kafir. Ini jika memang dunia itu nilainya sama dan sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Tetapi kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik diberi harta dunia yang berlimpah oleh Allah, bahkan lebih banyak dari sebagian kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa harta dunia tidak lebih berat dan tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Makanya kembali kepada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dan membagikan harta dunia kepada siapa yang ia cintai dan siapa yang ia benci. Wala yu'til iman. Di dalam riwayat yang lain, wala yu'tid dina illa man yuhib. Tetapi Allah tidak memberikan keimanan, tidak memberikan pemahaman tentang agama yang baik dan benar illa man yuhib, kecuali kepada hamba-hamba yang dicintainya. Fa idza habba Allahu 'abdan atahul iman. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan kepadanya keimanan. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan dan apa yang sedang kita jalankan sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang mempelajari agama Islam, ini adalah bukti bahwa Allah mencintai kita semua. Allah meridhai kita semua. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam tetap kita pegang hingga akhir hayat. Karena inilah jaminan untuk bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Tidak mungkin seorang hamba itu hidup selamat dan bahagia kecuali dengan memegang teguh ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita di dunia dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan bersih dari dosa, dalam keadaan mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Apakah dia bayi yang terlahir dari kedua orang tua yang muslim maupun yang non muslim? Semuanya terlahir dalam keadaan fitrah, menghambakan diri hanya kepada Allah, bersih dan bebas dari dosa dan maksiat. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tiada seorang bayi pun yang terlahir di dunia melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah.
dalam keadaan bersih dan mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Semua bayi yang terlahir. Lalu kedua orang tuanya lah yang merubah bayi yang fitrah tersebut menjadi beragama Yahudi, atau merubahnya menjadi beragama Nasrani, atau merubahnya menjadi beragama Majusi. Keluarga dan lingkunganlah yang merubah bayi yang suci tersebut menjadi hamba yang kafir, hamba yang musyrik, yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Oleh karenanya salah satu tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk mensucikan umat manusia, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada manusia bagaimana cara mensucikan diri dari lumpur dosa dan maksiat, dari kotoran dosa dan maksiat. Inilah salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul untuk segenap manusia. Karena semua manusia tiada yang luput dari kesalahan. Semua manusia, laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, mereka pasti pernah berbuat kesalahan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, dan juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan derajat yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia pasti pernah